Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan ilmu kalam dengan materi perbandingan antar aliran mengenai pelaku dosa besar. Yang beranggotakan saya sendiri, Hafifah Agni Indar Parawangsa, NIM 196151021, Pasiah Tahe 173151072, Alif Nur Hayati 196151012, dan Ade Putri Nabilah 196151031. Yang pertama adalah pengertian dosa besar. Dosa besar adalah setiap dosa yang diancam neraka, terkena laknat, dimurkai, atau dikenai siksa. Jadi, dosa besar termasuk maksiat dan suatu keharaman. Jika dosa tersebut diberi ancaman akhirat dan dikenai hukuman had di dunia, itulah yang disebut dengan dosa besar atau al-kabair. Dosa besar dilakukan oleh pelakunya dengan sangat sadar, padahal Allah melarangnya dengan sangat jelas. Nah, berikut ini adalah contoh beberapa perilaku dosa besar. Yang pertama adalah kafir. Orang yang kafir akan mendapatkan balasan berupa siksaan baik di dunia maupun di akhirat, dan amalnya di dunia sia-sia belaka. Walaupun orang kafir itu berbuat baik, maka tetap akan dinilai sia-sia, alias tidak ada gunanya untuk kehidupan di akhirat. Yang kedua adalah munafik. Orang yang munafik memiliki ciri-ciri sebagaimana yang tercantum dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, yang artinya tanda-tanda orang munafik ada 3, yaitu apabila berbicara bohong, apabila berjanji menyelisihi, dan apabila dipercaya berkhianat. Yang ketiga adalah fasik. Orang fasik adalah orang yang melupakan terhadap Allah sehingga ia meninggalkan kewajiban dalam beragama Islam dan sikap mental, perilaku, ucapan, dan perbuatannya tidak sesuai dengan peraturan Allah. Yang keempat adalah syirik. Orang yang berbuat syirik yaitu berupa menyekutukan kepada Allah. Dosa syirik atau musyrikin ini dosa yang berat sehingga Allah tidak mengampuni dosa tersebut. Yang kelima adalah membunuh. Membunuh ada 2 macam, yaitu membunuh terhadap dirinya sendiri atau yang disebut dengan bunuh diri, dan membunuh terhadap orang lain. Keduanya termasuk dosa besar. Yang keenam adalah durhaka kepada orang tua. Bentuk-bentuk durhaka kepada orang tua diantaranya adalah mencaci maki, menghina, menggertak, mengancam, mengintimidasi, mengumpat dengan kata-kata yang menyakiti hati orang tua, penganiayaan fisik dan psikis, menelantarkan orang tua yang berada dalam kesusahan, menjauhi kedua orang tua, bahkan tidak mau mengakui orang tuanya sendiri. Yang ketujuh adalah zina. Yang dimaksud dengan zina adalah hubungan badan layaknya suami istri tanpa adanya suatu ikatan pernikahan. Orang yang berzina apabila masih bujang, hukumannya berupa didera atau dicambuk 100 kali dan disingkirkan selama 1 tahun. Sedangkan yang sudah menikah dan masih melakukan zina, maka hukumnya dirajam sampai mati. Yang ke-8 yaitu menuduh zina terhadap wanita yang baik-baik. Menuduh berzina terhadap wanita yang sebetulnya baik juga termasuk dalam dosa besar. Menuduh berarti tidak ada saksi-saksi yang dibenarkan oleh syara. Menuduh berzina terhadap wanita yang baik sangat merugikan bagi yang tertuduh beserta keluarganya. Yang ke-9 yaitu memakan makanan yang diharamkan oleh Allah. Memakan makanan yang diharamkan oleh Allah seperti makan bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, hewan yang mati tercekik, dipukul atau jatuh, ditanduk, dan diterkam binatang buas. Yang ke-10 yaitu miras atau narkoba. Segala yang memabukkan adalah haram, baik itu berupa serbuk, cairan, padat, gas, dihisap, diminum, atau disuntikkan, semuanya dikategorikan khamar. Dan seperti halnya yang beredar di masyarakat seperti whisky, brandy, heroin, kokain, pil gedeg,
ekstasi, ganja, morfin, atau yang sangat dikenal dengan narkoba. Yang ke-11 yaitu mencuri, merampok, dan menganiaya orang. Ketiga perbuatan ini termasuk ke dalam dosa besar. Baik, saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai pandangan berbagai aliran tentang para pelaku dosa besar. Nah, aliran yang pertama yaitu aliran Khawarij. Menurut aliran Khawarij, pada umumnya ciri yang menonjol dari aliran Khawarij adalah watak ekstremitas dalam memutuskan persoalan-persoalan kalam. Nah, tak heran kalau aliran ini memiliki pandangan ekstrim pula tentang status pelaku dosa besar. Mereka memandang bahwa orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tahkim, yakni Ali, Muawiyah, Ammar bin al-Ash, Abu Musa al-Asy'ari adalah kafir. Nah, pandangan pelaku dosa besar oleh subsekte Khawarij yang pertama ada Azarikah. Nah, Azarikah merupakan subsekte Khawarij yang sangat ekstrim. Mereka menggunakan istilah yang lebih mengerikan dari kafir, yaitu musyrik. Terus yang kedua yaitu Najdah. Nah, subsekte ini hampir sama dengan Azarikah. Mereka menganggap musyrik kepada siapapun yang mengerjakan dosa kecil. Terus yang ketiga, An-Najdad. Nah, An-Najdad juga berpendapat bahwasanya orang yang berdosa besar menjadi kafir dan kekal di dalam neraka hanyalah orang Islam yang tidak sepaham dengan golongannya. Terus yang keempat, Al-Muhakimat. Nah, subsekte ini Ali, Muawiyah, kedua pengantarnya Ammar bin al-Ash dan Abu Musa al-Asy'ari, dan semua orang yang menyetujui Abi Dzer adalah bersalah dan menjadi kafir. Terus yang keenam yaitu As-Sufiyah. Nah, subsekte ini membagi dosa besar dalam dua bagian. Nah, yaitu yang pertama yaitu dosa yang ada saksinya di dunia seperti membunuh dan berzina. Terus yang kedua yaitu dosa yang tak ada sanksinya di dunia seperti meninggalkan sholat dan puasa, seperti itu. Baik, kita ke aliran yang kedua yaitu aliran Murji'ah. Nah, pandangan aliran Murji'ah tentang status pelaku dosa besar dapat ditelusuri dari definisi iman yang dirumuskan menurut versi mereka. Nah, secara garis besar sebagaimana telah dijelaskan subsekte Khawarij. Nah, Murji'ah dapat dikategorikan dalam dua kategori. Nah, kategori yang pertama yaitu ekstrim, terus kategori yang kedua yaitu moderat. Nah, Murji'ah ekstrim berpendapat bahwasanya pelaku dosa besar tidak akan disiksa di neraka. Adapun Murji'ah moderat ialah mereka yang berpendapat bahwa pelaku dosa besar tidaklah menjadi kafir meskipun disiksa di neraka. Ia tidak kekal di neraka, tergantung pada ukuran dosa yang dilakukannya. Masih terbuka kemungkinan bahwa Tuhan akan mengampuni dosanya sehingga ia akan terbebas dari neraka. Aliran Mu'tazilah. Kemunculan aliran Mu'tazilah dalam pemikiran teologi Islam sesungguhnya diawali oleh permasalahan yang sama seperti dua aliran yang dijelaskan sebelumnya. Perbedaannya, jika Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar dan Murji'ah memelihara keimanan pelaku dosa besar, maka Mu'tazilah tidak menentukan status dan predikat yang pasti bagi pelaku dosa besar. Mengenai perbuatan yang dikategorikan sebagai dosa besar, aliran Mu'tazilah tampaknya merumuskan secara lebih konseptual daripada aliran Khawarij. Menurut pandangan Mu'tazilah, dosa besar adalah segala perbuatan yang ancamannya disebutkan secara tegas dan nas. Dan untuk dosa kecil adalah segala ketidakpatuhan yang ancamannya tidak tegas dan nas. Berikutnya adalah aliran Al-Asy'ariyah. Terhadap pelaku dosa besar, Al-Asy'ari sebagai wakil Ahl as-Sunnah tidak mengkafirkan orang-orang yang sujud ke Baitullah, walaupun mereka melakukan dosa besar seperti berzina dan mencuri. Menurutnya, mereka masih tetap sebagai orang yang beriman dengan keimanan yang mereka miliki, sekalipun berbuat dosa besar. Akan tetapi, jika dosa besar itu dilakukan dengan anggapan bahwa hal ini dibolehkan atau halal dan tidak meyakini keharamannya, ia dipandang telah kafir. Ada aliran Maturidiyah. Al-Maturidi sebagai peletak dasar aliran kalam Al-Maturidiyah berpendapat bahwa
Orang yang berdosa besar tidak kafir dan tidak kekal di dalam neraka walaupun ia mati sebelum bertaubat. Hal ini karena Tuhan telah menjanjikan akan memberikan balasan kepada manusia sesuai dengan perbuatannya. Kekal di dalam neraka adalah balasan untuk orang yang berbuat syirik. Dengan demikian, berbuat dosa besar selain syirik tidak akan menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka. Oleh karena itu, perbuatan dosa besar selain syirik tidaklah menjadikan seseorang kafir atau murtad. Yang keenam, ada aliran Syiah. Menurut ulama, Syiah menyatakan bahwa pemikiran mereka terhadap pelaku dosa besar tidak seperti pemikiran Murji'ah yang memberikan surat izin atau kebebasan dari neraka untuk diberikan kepada para pelaku pendosa besar. Tidak juga seperti Khawarij yang memang menyatakan bahwa seseorang sekali melakukan dosa besar maka ia akan kekal di neraka. Dan juga tidak seperti Mu'tazilah yang mana mereka menempatkan pelaku dosa besar di suatu tempat di antara keilmuan dan kekufuran. Menurut Syiah, para pelaku dosa besar dapat disebut sebagai seorang mukmin yang fasik, yang mana mereka akan tetap dapat memperbaiki diri dengan bertaubat dan dapat mengembalikan tingkat keimanannya sehingga mampu mendapatkan jalan kembali untuk meraih surga. Kalau tidak bertaubat, maka jelas mendapatkan jalan kembali. Kalau tidak bertaubat, maka jelas keimanannya semakin merosot dan bisa jadi tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri. Lalu akhirnya mereka menempati neraka kelak di akhirat. Iman dan amal perbuatan adalah dua hal yang saling berkaitan dengan erat. Orang yang mengaku beriman namun semua amal perbuatannya masih bertentangan dengan ajaran agama, maka jika demikian ia bukan orang yang beriman, dan hal itulah yang akan menyeretnya mereka semua ke neraka. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.